Di sini aku ingin berbagi informasi tentang beasiswa untuk kalian yang ingin melanjutkan S2, S3 ke dalam ataupun ke luar negeri, dan aku sudah melis beberapa lembaga yang ada di dalam ataupun luar negeri yang menawarkan atau memberikan beasiswa kepada warga Indonesia. Dan semoga kalian interested atau tertarik dengan lembaga beasiswa yang sudah aku list. Dan yang pertama di sini ada lembaga beasiswa American Association of University Women or AAW International Fellowship in USA for Women, di mana beasiswa ini khusus perempuan dibuka oleh American Association of University Women or AAW, sebuah organisasi non-profit aktif menyuarakan kesetaraan pendidikan perempuan sejak 1891. Dan organisasi ini memberikan kesempatan bagi wanita internasional untuk mengenyam pendidikan pascasarjana postdoktoral di kampus-kampus Amerika Serikat. Lalu ada syarat-syarat beasiswa. Yang pertama, bukan warga negara atau penduduk tetap atau wanita yang berkeluargaan ganda Amerika Serikat. Memegang gelar sarjana atau akan selesai. Yang ketiga, berniat mengabdikan diri secara penuh melalui rencana akademik yang diusulkan selama tahun beasiswa. Yang keempat, berniat kembali ke negara asal untuk mengejar karir profesional. Yang kelima, mahir dalam bahasa Inggris. Yang keenam, pelamar master dan doktor sudah harus mendaftar ke perguruan tinggi terakreditasi beasiswa gelar master atau profesional ditujukan untuk program gelar jenjang master atau profesional. Yang ketujuh, beasiswa doktor dimaksudkan untuk gelar doktor. Yang kedelapan, pelamar postdoktoral harus menunjukkan bukti gelar doktor atau memegang gelar doktor. Yang kesembilan, pelamar gelar master dan doktor harus diterima di institusi terakreditasi A yang berlokasi di Amerika Serikat selama tahun beasiswa. Yang ke-10, sejumlah penghargaan terbatas tersedia bagi anggota GWI untuk kegiatan studi atau penelitian di negara lain selain negara sendiri. Yang ke-11, pelamar harus melakukan studi atau penelitian tahun penuh. Yang ke-12, beasiswa master dan doktor mendukung kuliah berbasis kelas tradisional dari studi di perguruan tinggi atau universitas. Lalu, cara pendaftaran dapat aplik ke www.eew.org. Untuk sistem pendaftaran online dan info lebih lanjut dapat mengunjungi website www.eew.org, dan untuk pertanyaan bisa diajukan melalui email eew@uplish.com. Lalu yang kedua ada beasiswa Ancora Foundation Graduate Fellowship S. Rajaratnam School of International Study Nanyang Technological University atau NTU, di mana beasiswa ini telah memperoleh reputasi sebagai lembaga penelitian dan pengajaran pascasarjana terkemuka dalam urusan strategis dan internasional di Asia. Dan beasiswa ini menawarkan program master dalam hubungan internasional, ekonomi politik internasional, studi strategis, dan studi Asia. Setiap program berfokus pada penelitian, dan beasiswa ini akan menemukan kursus yang berguna untuk diplomasi dan pembuatan kebijakan. Dan syarat beasiswa, pelamar harus memiliki A. Penerimaan dikonfirmasi di RIS, di RSSIS. B. Catatan akademik yang sangat baik dengan gelar pertama yang setara dengan honors kelas 2 atau atas atau lebih tinggi. Dan C. Perintah yang sangat baik dan bahasa Inggris. D. Setidaknya 5 tahun pengalaman kerja penuh waktu yang relevan. Dan E. Dinilai memiliki potensi luar biasa untuk kepemimpinan dalam pemerintahan, bisnis, atau masyarakat sipil setelah lulus. Dan cara pendaftaran aplik ke website yang telah aku tulis. Dan untuk pendaftaran online dan isi formulir dan kirimkan ke beasiswa@ancorafoundation.com. Dan info lebih lanjut dapat mengunjungi website www.arshis.edu.sk. Lalu yang ketiga, Asian Peace Builder Scholarship atau 2 kampus Master of Art in Peace Building.
di mana beasiswa ini tujuannya adalah untuk melatih para profesional muda Asia untuk menjadi praktisi pembangunan perdamaian siap untuk mengambil posisi terkemuka di organisasi mereka. Dan beasiswa ini menawarkan pendidikan pascasarjana teoritis dan praktis untuk para profesional muda Asia dan beragam budaya dan latar belakang, memberikan mereka pemahaman yang mendalam tentang isu-isu utama pembangunan perdamaian, serta akan memperluas basis pengetahuan mereka yang akan dapat terlibat dalam konsep utama, tema, dan debat dalam studi perdamaian, mempersiapkan diri untuk bekerja dengan LSM, pemerintah, lembaga bantuan, PBB, dan organisasi lainnya. Syarat beasiswanya yaitu yang pertama memiliki setidaknya 2 tahun pengalaman kerja di bidang yang relevan. Yang kedua, mendapatkan gelar sarjana dari lembaga terkemuka. Yang ketiga, tunjukkan keinginan kuat untuk bekerja pada isu-isu yang terkait dengan perdamaian dan konflik. Yang keempat, menunjukkan komitmen untuk bekerja di lingkungan internasional dan multibudaya. Yang kelima, berasal dari negara di mana bahasa Inggris tidak digunakan secara luas, terutama Jepang, Laos, Thailand, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Kamboja, Sri Lanka, dan Filipina. Dan cara pendaftaran, aplik ke www.upis.org. Untuk sistem pendaftaran online dan info lebih lanjut, kalian dapat tanyakan melalui email specialprograms@upis.org atau dapat mengunjungi website www.upis.org. Lalu yang keempat, Australian Award Scholarship atau AAH. Australian Award Scholarship ini merupakan beasiswa internasional yang didanai oleh pemerintah Australia. Beasiswa Australian Award Scholarship adalah kesempatan bagi para calon pemimpin untuk melakukan studi, penelitian, dan pengembangan keprofesional di Australia. Beasiswa Australian Award Scholarship diberikan kepada orang Indonesia dan beberapa negara lain yang ingin belajar S2 atau S3 di Australia. Syarat beasiswa yang pertama merupakan warga negara Indonesia dan mengajukan beasiswa dari Indonesia. Lalu yang kedua, tidak menikah dengan warga negara atau penduduk tetap Australia atau Selandia Baru. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pemerintah Australia sebagai mahasiswa internasional masuk ke Australia. Yang keempat, tidak mengajukan permohonan visa menetap di Australia. Yang kelima, tidak mengajukan permohonan beasiswa Australian Award Scholarship jangka panjang lainnya, kecuali telah berada di luar Australia selama 2 kali waktu saat berada di Australia. Yang keenam, memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketujuh, bukan merupakan anggota militer. Yang kedelapan, memenuhi persyaratan dari Departemen Imigrasi dan Pelindungan Perbatasan atau DIP untuk visa pelajaran DFAT. Yang kesembilan, memenuhi persyaratan masuk universitas yang terdapat di Australia yang menjadi partner dari beasiswa Australia Award Scholarship. Yang ke-10, pelamar perempuan, kelompok difabel, dan pelamar yang berasal dari area fokus geografi saat dianjurkan untuk mendaftar. Lalu cara pendaftaran dapat aplik ke link yang telah aku cantumkan. Dan untuk sistem pendaftaran online dan info lebih lanjut dapat telepon ke 021 5277 648 lalu atau email ke longtermawards@australiaawards.indonesia.org atau dapat mengunjungi website www.australiaawards.indonesia.org. Lalu yang kelima yaitu adanya beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau bisa dapat disebut beasiswa Kementerian Kominfo, di mana beasiswa ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Universitas 11 Maret, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi 10 November. Pada tahun 2020 ini, Kementerian Kominfo kembali membuka pendaftaran program beasiswa S2 dalam negeri bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah
termasuk dan Polri. Tahun ini program ini juga dibuka untuk masyarakat umum. Lalu syarat beasiswa persyaratan umum, yang pertama masa kerja minimum 2 tahun, kedua belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain, ketiga persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing perguruan tinggi yang dipilih, yang keempat persyaratan beasiswa yang hanya diperkenankan untuk mendaftar pada kelas reguler dan syarat untuk lalu syarat pendaftaran dapat mengklik link yang telah aku cantumkan, dan untuk sistem pendaftaran online dan info lebih lanjut dapat mengunjungi alamat yang telah aku cantumkan atau dapat mengunjungi website yang link yang telah aku cantumkan atau email ke tpsdm@mail.kominfo.go.id atau tim pengembangan SDM@gmail.com. 6. Adanya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. LPDP ini jadi lembaga LPDP ini lembaga yang memberikan beasiswa kepada warga Indonesia yang ingin melanjutkan S2 atau S3 ke dalam ataupun ke luar negeri. Dan untuk kalian yang tertarik untuk mendaftar LPDP, harus make sure terlebih dahulu untuk universitas tujuan kalian ada di list LPDP. Karena itu akan sangat membantu kalian nantinya. Atau intinya kalian harus make sure universitasnya ada atau tidak di list LPDP. Lalu syarat beasiswa LPDP ini yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai jiwa kepemimpinan, yang ketiga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yang keempat mendatangani surat pernyataan tidak pernah terlibat tindakan pelanggar hukum, yang kelima menandatangani surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam tindak pelanggaran kode etik akademik, yang keenam menandatangani surat pernyataan bersedia mengabdi pada kepentingan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, menandatangani surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain. Ke-8, wajib mendapatkan surat tugas belajar dari atasan atau sedang bekerja atau yang sudah mendapatkan pekerjaan. Yang ke-9, surat keterangan dari tokoh masyarakat bagi yang belum bekerja. Yang ke-10, wajib memilih program studi atau PT yang disetujui oleh LPDP. Cara pendaftaran, apli ke www.lpdp.depq.go.id untuk sistem pendaftaran online, atau info lebih lanjut dapat mengunjungi web www.lpdp.kemenq.go.id. Lalu yang ke-7, beasiswa luar negeri atau BLN atau BLN Dikti. Jadi beasiswa ini dari Kementerian Ristek Dikti menawarkan beragam jenis beasiswa kuliah yang bisa diikuti melalui dari beasiswa S1, beasiswa S2 hingga beasiswa S3. Program beasiswa ini cukup menarik karena menanggung biaya pendidikan, sebagian besarnya adalah beasiswa penuh, yakni selain menyediakan biaya pendidikan, tersedia pula biaya hidup hingga biaya perjalanan. Beasiswa Dikti tersebut menyasar beberapa kategori pelamar seperti dosen, mahasiswa, atau tenaga pendidikan. Syarat beasiswanya yang pertama, calon dosen atau tenaga pendidikan PTN maupun PTS. Lalu yang kedua, tenaga pendidikan di PTN atau PTS. 3, diusulkan oleh pimpinan lembaga atau pimpinan perguruan tinggi. Lalu keempat, usia maksimal 26 atau S2 sampai S1 atau S2 dan usia 30 atau S2 sampai S3 dan usia 38 tahun S1 atau S2 dan 40 atau S2 atau sampai S3 bagi tenaga pendidikan. Yang kelima, sudah diterima di PPS penyelenggara dan dibuktikan dengan surat penerimaan dari PT. Lalu yang ketujuh, lulus seleksi yang diadakan oleh tim Dikti. Yang ke-8, menerima surat penerimaan tanpa syarat.
dari PT luar negeri yang memiliki ranking dunia. Yang ke-9 memiliki sertifikat kemampuan berbahasa. Lalu cara pendaftarannya dapat aplik ke link yang telah aku cantumkan, dan untuk sistem pendaftaran online dan info lebih lanjut dapat melihat alamat yang telah aku cantumkan dan dapat email ke bps@ristekdikti.go.id atau bindikti@dikti.go.id atau mengunjungi website yang telah link yang aku cantumkan. Lalu yang ke-8, beasiswa Presiden Republik Indonesia. Beasiswa ini merupakan beasiswa penuh yang akan menanggung semua biaya studi hingga selesai. Beasiswa presiden tersedia untuk jenjang master atau S2 dan doktor atau S3 dan akan berlangsung di luar negeri, karena sampai hari ini belum ada satupun universitas kita yang masuk ke daftar 50 universitas terbaik dunia. Tanggungan beasiswanya diantara meliputi biaya pendaftaran ke universitas, biaya kuliah, tunjangan buku, tesis atau disertasi, seminar, publikasi, wisuda, biaya transportasi, asuransi, visa, biaya hidup, biaya kedatangan, tunjangan keluarga 2 orang, biaya keadaan darurat, termasuk biaya tambahan khusus presidential scholarship berupa biaya pelatihan short course dan intensif, dana penelitian sebesar 50 juta untuk master dan 100 juta untuk doktor. Bidang studi yang menjadi prioritas presidential scholarship diantaranya teknologi, energi, pangan, ekonomi, hukum, pertahanan, budaya, hubungan internasional, dan ekonomi kreatif. Pemerintah menargetkan ada 100 orang pelajar Indonesia yang diharapkan bisa memperoleh beasiswa presiden. Dan syarat beasiswa tersebut, yang pertama warga Indonesia, yang kedua telah diterima atau memiliki letter of acceptance atau LOE di 50 perguruan tinggi terbaik di dunia. Yang ketiga, bagi yang belum memperoleh LOA, IPK minimal 3,5 atau skala 1/4, kemampuan bahasa Inggris minimal TOEFL IBT 94 atau TOEFL ITP 587, IELTS 7. Yang keempat, usia saat mendaftar maksimal 35 tahun, magister, dan 40 tahun, doktor. Yang kelima, memperoleh rekomendasi dari tokoh di bidangnya atau pimpinan di unit kerjanya. Yang keenam, memiliki riwayat kepemimpinan atau riwayat riset pada bidangnya masing-masing. Yang ketujuh, membuat esai rencana karir dan pengabdian pasca studi. Lalu cara pendaftaran, aplik ke www.lpdp.depq.go.id untuk sistem pendaftaran online, dan info lebih lanjut dapat mengunjungi website www.lpdp.kemenq.go.id. Lalu yang ke-9, beasiswa Sekolah Pascasarjana UGM, di mana Sekolah Pascasarjana UGM ini menawarkan beasiswa program S2, dan beasiswa ini dibuka untuk lulusan S1 tahun 2017 sampai dengan 2019 dari PTN maupun PTS akreditasi A. Syarat beasiswa yang pertama, lulus S1 tahun 2015 sampai 2020 dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A atau B. Yang kedua, IPK S1 minimal 3,25 untuk PTN atau PTS yang terakreditasi A, IPK S1 minimal 3,4 untuk PTN atau PTS yang terakreditasi B. Yang ketiga, melampirkan sertifikat TOEFL, ITP, ACEPT, UGM dengan skor minimal 400. Yang keempat, melampirkan sertifikat TPA, Bappenas, atau PAPS UGM dengan skor minimal 4,5. Yang kelima, berusia maksimal 25 tahun pada tanggal 1 September 2019. Yang keenam, melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Yang ketujuh, melampirkan bukti pendaftaran bahwa calon telah terdaftar pada salah satu program studi atau minat studi di Sekolah Pascasarjana UGM. Lalu ke-8, bersedia membantu tugas-tugas akademik dari Sekolah Pascasarjana UGM selama menerima beasiswa. Yang ke-9, melampirkan surat berisi pengajuan permohonan beasiswa. Pertimbangan akan lebih kuat jika disertai surat keterangan atau dokumen mendukung
pendukung kondisi mahasiswa, dan cara pendaftarannya apli ke um.ugm@ac.ac.id untuk sistem pendaftaran online, dan info lebih lanjut dapat mengunjungi alamat yang telah aku cantumkan dan dapat menghubungi telepon yang telah aku cantumkan, nomor yang telah aku cantumkan, dan email, dan untuk email sps@ugm.ac.id, dan dapat mengunjungi website link yang telah aku cantumkan. Lalu yang ke-10, beasiswa unggulan atau BU Dikti untuk program master, yang dimana Kemendikbud mengumumkan penawaran beasiswa unggulan atau BU. Beasiswa ini ditujukan bagi calon dosen atau tenaga pendidikan perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi bagi masyarakat Indonesia. Program ini merupakan beasiswa dalam negeri untuk beasiswa S1, S2, dan S3. Para peserta yang dapat mengikuti program ini ada calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang sudah mendapatkan surat diterima di perguruan tinggi atau merupakan beasiswa yang sedang berkuliah maksimal semester 2 pada saat pendaftaran. Syarat beasiswanya yaitu dapat mengisi formulir yang tersedia dalam www.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id, lalu melampirkan kelengkapan dokumen, lalu cara pendaftaran dapat apli ke link yang telah aku cantumkan, dan untuk sistem pendaftaran online dan info lebih lanjutnya dapat mengunjungi alamat dan dapat menghubungi nomor yang aku sudah cantumkan, dan email beasiswa.unggulan@kemendikbud.go.id, dan dapat mengunjungi website beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. 11. British Chevening Scholarship. Beasiswa Chevening ini diberikan kepada individu dengan potensi kepemimpinan yang dapat dibuktikan serta latar belakang akademik yang kuat. Beasiswa ini menawarkan bantuan keuangan penuh untuk studi gelar magister yang memenuhi syarat di Universitas Inggris manapun, serta mendapatkan akses ke berbagai pengalaman akademik, profesional, dan budaya eksklusif. Sejak program ini dibentuk pada tahun 1983, lebih dari 50.000 profesional terkemuka telah berkesempatan untuk tumbuh di Inggris melalui beasiswa Chevening. Terdapat lebih dari 1.500 beasiswa yang ditawarkan secara global untuk tahun akademik 2020 atau 2021, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan Inggris untuk mengembangkan para pemimpin masa depan. Lalu syarat beasiswanya yang pertama itu merupakan warga negara yang memenuhi syarat Chevening atau salah satunya di Indonesia. Yang kedua, bersedia kembali ke negara asal minimum 2 tahun setelah beasiswa berakhir. Yang ketiga, memiliki gelar sarjana yang memungkinkan masuk ke program pascasarjana di Universitas Inggris dengan predikat upper second class 2:1 honors setara IPK 3,33 sampai dengan 3,67. Yang keempat, memiliki pengalaman kerja setidaknya 2 tahun. Yang kelima, mendaftar di 3 jurusan kuliah berbeda yang memenuhi syarat di Universitas Inggris dan menerima tawaran masuk tanpa syarat atau unconditional offer dari salah satu pilihan tersebut paling lambat 16 Juli 2020. Lalu keenam, memenuhi persyaratan bahasa Inggris dari Chevening paling lambat 16 Juli 2020. Lalu pelamar tidak memenuhi syarat jika sebelumnya sudah studi di Inggris dibiayai oleh pemerintah Inggris. Lalu cara pendaftaran apli ke www.chevening.org, sistem pendaftaran online. Lalu info lebih lanjut dapat mengunjungi website www.chevening.org. Lalu yang terakhir, Chancellor Scholarship University of the West of England, UK, di mana Universitas Barat Inggris Bristol menawarkan beasiswa senilai lebih dari 1 M untuk siswa internasional setiap tahun. Ini termasuk beasiswa kanselir di mana penerima akan diminta untuk melakukan magang bekerja di kantor pembangunan internasional dan departemen lain
Penerima juga akan diminta untuk melakukan kegiatan duta besar untuk universitas selama masa kuliah. Syarat beasiswa yang satu bergelar sarjana, yang kedua memperoleh tawaran masuk baik conditional atau unconditional, yang ketiga merupakan mahasiswa baru dan belum pernah studi di UK sebelumnya. Yang keempat dikategorikan sebagai mahasiswa asing yang membutuhkan biaya. Yang kelima bukan mahasiswa bersponsor atau menerima beasiswa lain. Yang keenam menyertakan transkrip resmi ketika mendaftar. Lalu cara mendaftar dapat aplik ke www.uw.ac.uk. Untuk sistem pendaftaran online dan info lebih lanjut dapat mengunjungi website yang telah aku cantumkan linknya, dan dapat email ke international@uw.ac.uk.